Making disciples, transforming lives. Saya akan sampaikan tentang hidup tidak bercela. Ibarat 3, 4, 5, 6, 7 saya akan ambil dari Mazmur pasal yang ke-15, di mana kita belajar jadi orang yang tinggal dekat dengan Tuhan. Kunci dari kita mengalami mujizat. Bukan sekadar Tuhan membuat mujizat, yes Tuhan itu membuat mujizat. Tapi bagi kita, kalau kita mau mengalami kebaikan demi kebaikan, firman Tuhan berkata kita perlu tinggal dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-15, Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Suatu kali Daud pernah bertanya kepada Tuhan, judulnya siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud, Tuhan siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Berarti enggak semua orang, karena kata siapa itu berarti ada kriteria. Karena jawabannya siapa, bukan siapa saja. Kita baca jawabannya ya, siapa yang boleh menumpang dalam rumahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Ayat yang kedua dan sampai ayat yang terakhir itulah jawabannya, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, dan yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir. Ini bukan orang papa ya, tapi orang yang bebal, orang yang selalu memberontak kepada Tuhan. Tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang kepada sumpah walaupun rugi. Ayat yang kelima, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, ini janji yang luar biasa. Kalau kita bisa dikatakan berlaku demikian, kita itu dapat garansi apapun yang terjadi di luar sana, kita tidak akan goyah selama-lamanya. Wow, orang seperti apa ya kita mau belajar? Ada di Umum 3 ini saya kasih judul hidup tidak bercela. Karena dikatakan yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Ya, ayat berikutnya juga ditulis tidak menyebarkan fitnah. Ibadah berikutnya saya akan bicara tentang mulut yang bisa jadi berkat. Kemudian membangun orang lain, karena di sini dikatakan kita tidak boleh menimpakan cela, tapi sebaliknya kita harus membangun orang lain. Kita tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Kemudian juga umum yang ke-6 saya akan bicara tentang memberi lebih. Ayatnya ditulis tidak meminjamkan uang dengan riba. Tapi orang ini tahu bagaimana memberi di dalam kehidupannya, apa yang Tuhan percayakan, bagaimana dia mengelolanya dengan baik dan memberi kepada siapa, kapan dan bagaimana. Dan yang terakhir menolong yang membutuhkan. Saudara, ini adalah hal-hal yang kita perlu miliki di tahun ini. Jadi orang yang berlaku demikian. Karena kalau kita bisa berlaku demikian seperti yang dijelaskan Mazmur dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima, firman Tuhan katakan kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Kita mulai dengan hidup tidak bercela. Ya, di sini ditulis yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Apa itu hidup tidak bercela? Hidup tidak bercela itu bukan berarti kita itu mengejar kesempurnaan, karena tidak ada manusia yang sampai mati sempurna, itu enggak ada. Hanya Tuhan yang sempurna. Hidup tidak bercela bukan berarti kita tidak pernah salah. Saudara, karena tidak ada orang yang bisa masuk kualifikasi kalau definisinya tidak pernah berbuat salah. Jadi apa artinya hidup tidak bercela? Saudara, ada 3 poin yang kita mau hidupi dan berubah atau menjadi lebih baik di dalam tahun ini. Hidup tidak bercela, yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua menjauhi kejahatan. Dan yang ketiga hidup berintegritas. Mungkin ini adalah kalimat atau kata yang saudara sudah sering dengar dan dengar. Tapi lebih baik Anda terus diingatkan dan menjadi lebih baik, karena kita tidak berubah tapi bertumbuh. Ya, kita bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Saudara, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu beda dengan kita itu ketakutan. Bukan, takut akan Tuhan bukanlah
ketakutan, saudara. Takut akan Tuhan itu menghormati Tuhan. Dan firman Allah kalau Anda ketik aja, kalau Anda punya Bible gitu ya, nanti di rumah, bukan sekarang, kalau di rumah Anda ketik aja di search gitu ya, takut akan Tuhan. Itu ayat yang keluar banyak banget. Dan kalau Anda baca semua ayat-ayat yang berbicara tentang takut akan Tuhan, itu mengandung janji yang luar biasa. Ya, semua yang kita cari itu sebenarnya cuma efek samping. Semua yang kita cari itu sebenarnya sesuatu yang akan otomatis terjadi kalau kita lakukan sebabnya. Semua yang kita cari, entah itu berkat, ketenangan, umur panjang, kekayaan, itu semua itu adalah akibat. Tapi orang seringkali mencarinya langsung jam ke akibat, tidak melakukan sebabnya. Saudara, itu hanyalah akibat kalau kita punya sebabnya, yaitu kita punya takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu sesuatu yang kalau kita miliki, Anda merem, semuanya akan datang. Saya banyak bacakan beberapa ayat, ya Anda percaya aja sama saya, mungkin gak perlu ditampilkan. Mazmur 34 ayat 9. Takutlah akan Tuhan ya orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. Janji, tidak akan kekurangan orang yang takut akan Dia. Mazmur 34 ayat 7. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Ada berkat keluputan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintah-perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudara, ini itu kayak rumus 1 tambah 1 sama dengan 2. Udah mau berapa keturunan ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu matematika dasar yang gak bisa dirubah. Saudara, takut akan Tuhan itu mendatangkan berkat, dan banyak berkatnya. Kalau orang itu ngejar berkatnya tanpa melakukan takut akan Tuhan, ya gak akan ketemu. Karena itu akan terjadi kalau kita itu takut akan Tuhan, saudara. Hidup tidak bercela. Kita bisa tinggal di gunung Tuhan, kita bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, di tahun yang baru ini, milikilah resolusi untuk kita itu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Bukankah ini yang kita cari? Kalau kita mau ngambil keputusan mau ke kanan atau ke kiri, bukankah kita perlu tuntunan Tuhan? Dan kepada siapa tuntunan Tuhan diberikan? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 31 ayat 19. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung kepadamu di hadapan manusia. Alangkah limpahnya kebaikan. Saudara mau mengalami limpahnya kebaikan Tuhan, kuncinya mudah, takut akan Tuhan. Melakukannya gampang gak? Itu keputusan Anda. Ya, saudara, ada banyak sekali. Mazmur 115 ayat 13. Ia memberkati orang yang takut akan Tuhan. Yang dicari orang itu apa? Berkat Tuhan kan? Kalau kita mau diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan Ia memberkati. Siapa yang Dia berkati? Berkat itu punya tujuan, berkat itu punya alamat. Alamat berkat Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kebahagiaan adalah sesuatu yang manusia cari, dan itu hanya didapati ketika kita punya takut akan Tuhan. Saudara mau ayat yang lain lagi? Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Saudara, kalau Anda happy birthday ya, biasanya happy birthday panjang umur ya, gitu ya. Itu tuh adalah jaminan untuk orang yang takut akan Tuhan. Umurnya itu bisa diperpanjang, ternyata bisa di-extend loh saudara. Umur itu, kalau orang itu takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Semua yang saya baca ini adalah daftar semua yang dicari manusia. Semua yang saya baca ini adalah berkat dari Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan. Dan alamatnya satu, takut akan Tuhan. Dan semua list daftar ini adalah daftar dari apa yang kita ingini sebagai manusia. Saya ulangi lagi, tidak kekurangan.
berkat keluputan, anak cucu yang perkasa, gitu ya. Jalan yang harus dipilih atau tuntunan Tuhan, limpah kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kebahagiaan, umur panjang, ketentraman atau hidup yang tenang. Ada banyak ayat lain lagi yang saya nggak bisa baca kalau nggak kita cuma baca ayat sampai selesai gitu ya. Karena takut akan Tuhan banyak sekali ayatnya dan itu memberikan janji yang luar biasa. Saudara, kalau Anda mau tinggal dekat dengan Tuhan, kuncinya yang pertama adalah miliki takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah ketika kita memberikan hormat yang dalam. Saudara, dasar dari kita takut akan Tuhan karena kita tahu bahwa kita tidak setara dengan Tuhan. Anda perlu tahu itu. Seringkali kita berpikir, takut akan Tuhan, kita kan anak Tuhan, gitu ya. Kita kan anak Tuhan. Saudara, kita anak Tuhan itu enggak mengubah status bahwa kita manusia dan Dia Tuhan. Jadi jangan pernah terlalu familiar sama Tuhan, manggil Tuhan bro gitu ya. No need. Tuhan adalah Raja yang kita perlu hormati sedemikian rupa. Dia memang sahabat kita, tapi kalau Anda punya sahabat dan sahabat Anda itu adalah Raja segala raja, tetap ada yang namanya respect di sana. Dia yang menurunkan, saudara, Tuhan yang menjadi sahabat kita itu Tuhan yang turun pangkat loh saudara. Bukan kita yang tiba-tiba naik pangkat setara sama Tuhan. Kita tetaplah kita manusia yang ciptaan Tuhan. Takut akan Tuhan bukanlah hormat yang sepele. Bukan sekedar kita hormat sama orang tua. Hormat sama orang tua aja membuat kita punya sikap tertentu gitu ya. Kita gak bisa taruh kaki kita di atas kepala orang tua kita. Kita gak bisa ngomong sama orang tua dengan kaki di atas meja. Kita punya sikap tubuh tertentu ketika kita menghormati orang lain yang setara manusianya sama kita. Apalagi kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah hormat yang dalam. Bukan ketakutan karena takut dikutuk Tuhan. Bukan ketakutan karena kita seolah-olah nanti disambar petir, bukan. Tapi kita penuh dengan hormat sama Tuhan yang kita tahu bahwa Dia adalah Raja segala raja. Dia gak setara dengan kita. Kita menghampirinya dengan penghormatan yang sangat dalam. Kalau kita bisa menghargai Tuhan sebagai Tuhan, tahu posisi kita, saya percaya kita itu ada di track yang benar. Dan hidup kita akan dijagai Tuhan. Saudara, Salomo dengan semua kemegahannya, ya, pernah gak Anda berpikir orang yang katanya paling berhikmat, tapi hidupnya kok ancur-ancuran. Saudara, di akhir kehidupannya setelah dia melanglang buana melakukan segala hal yang dia mau, pada akhirnya hikmat yang paling dalam biasanya orang itu tulis sebelum meninggal, ya kan? Dia menuliskan jadi kesimpulan hidupnya itu ditulis di Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ketiga. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Saudara kalau seringkali kan kita itu baca buku biografi orang. Wah, orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang sukses. Apa yang mereka pelajari dari hidup mereka. Salomo ini gak kurang sukses daripada orang yang saudara bisa sebutkan kesuksesannya. Dari orang yang paling sukses di seluruh muka bumi ini. Akhir kesimpulan dari semua yang dia jalani, dia berkata akhir kata, takutlah akan Allah, itu tok aja lah gitu. Kira-kira itu gitu. Kira-kira dari seluruh pencapaianku dan kebodohanku dan hikmatku, gitu ya kata Salomo. Akhir kata takutlah akan Tuhan. Udah itu kesimpulan kalimat, satu kalimat yang paling mewakili semua yang dia pelajari dalam kehidupan Salomo. Takutlah akan Tuhan, berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban, katakan kewajiban. Karena ini adalah kewajiban semua orang. Saudara, bagaimana dengan diri Anda sepanjang tahun 2023? Apakah di dalam pekerjaan Anda, di dalam hubungan Anda dengan orang lain, bagaimana Anda berinteraksi, di dalam mengambil keputusan, adakah takut akan Tuhan di dalamnya?
Kita nggak bicara tahun lalu hanyalah evaluasi. Tapi kalau tahun ini kita masuk di tahun yang baru, saudara, milikilah takut akan Tuhan. Ketika Anda mau melakukan sesuatu, pikirkan apakah ini berkenan sama Tuhan atau melukai hati Tuhan. Apakah ini sejalan dengan kehendak Tuhan atau aku ini malah menjauhi Tuhan. Saudara, takut akan Tuhan adalah kewajiban setiap orang di sini dikatakan. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan dan kehormatan dan kehidupan. Saudara, takut akan Tuhan berarti kita menghampiri Dia seperti seorang anak menghampiri bapaknya. Tentunya dengan keberanian karena kita tahu kita adalah anak Tuhan. Dan sebagai seorang yang menghadap Allah yang maha tinggi dengan hormat yang terdalam. Sekali lagi karena kita tahu Dia adalah Tuhan dan kita bukanlah Tuhan. Yeremia pasal 5 ayat 22 sampai 24. Ayat yang sangat luar biasa. Masakan kamu tidak takut kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku. Tuhan menjelaskan dirinya sebagai, bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya. Walaupun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini memiliki hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Saudara, lawan dari takut akan Tuhan di sini ditulis melawan dan memberontak, alias nggak nurut, alias semau sendiri, mencari jalannya sendiri. Tapi di sini juga ditulis mereka tidak berkata dalam hatinya. Berarti kita bisa dong berkata kepada hati kita, takut akan Tuhan. Kita bisa berkata ke dalam hati kita, ayo jadi orang yang takut akan Tuhan. Menghargai bahwa Dialah yang bisa menciptakan dan mengubah segala sesuatu. Dialah yang memberi hujan pada awal musim, memberikan hujan pada akhir musim. Dialah yang memberikan minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kita mengakui siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa semua hasil usaha kita pun adalah Tuhanlah yang memberikan. Bukan sekedar karena saya pintar, saya mampu, saya kuat, saya bisa. Itu adalah bagian dari takut akan Tuhan. Saudara, biar di tahun ini kita memulai dengan hati yang baru, hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan itu akan membawa kita menjauhi kejahatan. Ya, takut akan Tuhan itu akan membawa kita menjauhi kejahatan. Itu dua hal yang berbeda. Takut akan Tuhan sendiri membuat kita mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tidak mau menyakiti hati Tuhan. Gitu ya, kita menghormati dan menghargai Dia sebagai Tuhan. Tapi menjauhi kejahatan adalah sebuah hal yang kita dengan sengaja lakukan. Menjauhi kejahatan itu sesuatu yang kita harus dengan sengaja mengambil keputusan. Artinya apa sih menjauhi kejahatan itu? Artinya jangan dekat-dekat dengan yang jahat ini ya gitu loh. Artinya menjauhi. Kebalikan dari menjauhi apa? Mendekati. Siapa contohnya? Contohnya adalah Lot. Lot ketika dia berpisah dengan Abraham, kan itu gembala-gembala di bawah Abraham dan Lot bertengkar, nggak cukup mereka bertambah banyak, akhirnya oke, kita pisah aja. Dan ketika mereka mau berpisah, Abraham mengajak Lot ke atas gunung, mana yang kamu pilih? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau aku ke kiri, aku ke kanan. Ya, si keponakan Abraham yang menurut saya agak kurang ajar ini, dia memilih sesuatu bagi dirinya. Ya harusnya kalau kita ini jadi keponakan ya kita bilang, ya paman dulu aja yang pilih kan gitu ya. Jadi keponakan yang tahu diri, jadi keponakan yang tahu posisi gitu ya. Ini keponakannya bukannya memberikan kesempatan kepada pamannya. Dia langsung milih, pokoknya aku mau yang paling bagus. Terserah paman mau dapat yang kering mau apa gitu ya. Jangan kayak Lot saudara, itu contoh yang buruk. Begitu dia pilih, di situ dikatakan seperti taman Tuhan dekat dengan Sodom. Dia memilih sebuah tempat yang dekat dengan sesuatu yang jahat. Dan gak cuma itu, akhirnya
Dari deket akhirnya dia masuklah tinggal di Sodom. Kalau bukan karena Abraham itu Lot pasti sudah kena api belerang. Lot itu diselamatkan bukan karena Lot. Lot itu diselamatkan karena Abraham. Saudara, berbahagia loh kalau kita ini punya keluarga yang dicintai Tuhan. Kita bisa juga ikut terluputkan. Tapi kita juga harus jadi orang yang takut akan Tuhan supaya keluarga kita terluputkan. Itu contoh dari Abraham dan Lot. Jangan mendekati kejahatan. Kalau ada tempat-tempat yang saudara bisa jauhi. Kalau ada tempat-tempat atau hal-hal yang Anda tahu itu menyakiti hati Tuhan, dengan sengaja menjauhi kejahatan. Jangan mendekati, jangan tinggal, jangan berdiri itu di pinggir jurang, jangan. Berdiri itu di tempat yang aman. Saudara, kita buka sama-sama ayatnya di Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama. Contohnya orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, contohnya salah satunya adalah Ayub. Ayub pasal yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia enggak deket-deket dengan sesuatu yang membuat dia bisa jauh dari Tuhan. Ayub pasal yang ke-28 ayat yang ke-28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Anda mau jadi orang yang pintar, lakukan dua hal ini. Maka apa yang menjadi keputusan-keputusan Anda di bisnis, di keuangan, dan segala sesuatunya akan dijagai Tuhan. Karena sesuatu yang ada di alam jasmani itu adalah manifestasi dari sesuatu yang ada di alam rohani. Orang bisa pakai kepintarannya dan sebagainya. Saudara, ada hal-hal di alam rohani yang kita lakukan itu akan berdampak ke alam jasmani. Kalau Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang menjauhi kejahatan, Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang Anda cari. Gitu ya, ternyata jalannya itu bukan sekedar menambah pengetahuan dan sebagainya, itu harus, tapi itu bukanlah segalanya. Dasar dari apa yang Anda mau dapatkan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan itu misalnya ya, Anda tidak membiarkan orang lain itu membuat diri Anda dapat dicela. Contoh misalnya, hari ini saya bisa nggak pergi ke nightclub? Saya pergi ke nightclub nggak ngapa-ngapain sih, nggak joget-joget, apalagi minum-minuman keras, enggak. Saya itu cuma nemeni jiwa baru. Kira-kira menurut Anda boleh enggak? Boleh dong, ya kan? Kan menjangkau jiwa. Nah, saya mencobai diri saya sendiri. Itu namanya saya tidak menjauhi, tapi saya malah mendekati. Saudara, dan saya membuka diri saya untuk mendapat celah bagi orang lain. Walaupun saya enggak melakukan segala sesuatu, tapi kok orang foto saya, gitu ya. Wah, ini Pastor Lena ada di TED gitu ya, tulis sebutkan satu nama gitu ya. Itu bisa, walau saya gak bisa ngomong apapun karena itu sudah ada konotasinya, itu contoh saja. Ada banyak contoh lainnya di dalam kehidupan Anda. Jangan mendekati hal-hal yang, jangan gini loh, misalnya aku gak berzina kok, tapi Anda flirting. Ya itu namanya Anda, itu sih namanya sudah bukan menjauhi, itu sudah Anda melakukan sesuatu yang jahat. Menjauhi itu adalah Anda membatasi diri dan kemudian Anda menarik diri dari sesuatu yang salah, sesuatu yang bisa membuat Anda jatuh, sesuatu yang membuat Anda bisa meninggalkan Tuhan. Sudah harus tahu kapan, siapa, bagaimana, kira-kira yang bisa men-trigger Anda atau mencobai Anda. Anda perlu menjauhkan diri, itu adalah bentuk kesengajaan kita untuk kita tidak mau dekat-dekat. Kalau ada api yang Anda lakukan, Anda gak mungkin mendekat. Kalau Anda tahu ada api, Anda harus menjauhi. Kalau Anda gak mau kebakaran. Saudara, apa di dalam kehidupan Anda yang Anda perlu jauhi? Apa di dalam kehidupan Anda yang Anda perlu tinggalkan? Anda perlu jauhi yang kira-kira bisa membawa Anda ke dalam pencobaan. Tuhan gak pernah mencobai, tapi kita bisa jatuh ke dalam pencobaan kalau kita tidak menjauhi kejahatan.
Ya, yang pertama takut akan Tuhan, yang kedua menjauhi kejahatan, yang ketiga adalah hidup berintegritas. Hidup berintegritas, apa itu integritas? Bedakan antara integritas dengan reputasi, saudara. Integritas adalah kehidupan pribadi yang konsisten baik di belakang atau secara private maupun di dalam publik. Itu adalah integritas. Itu adalah siapa kita ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Saudara, kita harus hidup yang namanya punya integritas. Kalau reputasi itu adalah pendapat orang lain tentang Anda, itu reputasi. Reputasi bisa dibangun, reputasi bisa dibuat. Reputasi itu lebih tepatnya bahasa kerennya itu adalah brand image. Itu bahasa keren, reputasi. Anda mau punya brand kayak apa? Nah itu bisa dibangun tuh brand image. Ada, bahkan ada vendor-vendor yang memang sengaja bisa membangun brand image gitu ya, pencitraan gitu kan. Itu kira-kira nama lain. Reputasi apa yang Anda mau orang lain kenal tentang diri Anda. Tapi integritas itu bukan reputasi. Reputasi itu apa yang Anda mau orang lain berpendapat tentang Anda. Tapi integritas itu adalah siapa Anda sebenarnya. Ya, dan itu hanya bisa dibangun lewat takut akan Tuhan. Kalau Anda mau punya integritas yang benar gitu ya. Salah satu kritik terbesar orang luar tentang kekristenan adalah kalau kita itu gak berintegritas, kita dianggap sebagai orang-orang yang munafik. Saudara, oleh sebab itu orang Kristen kita perlu punya yang namanya integritas. Hidup kita terintegrasi satu sama lain. Dari kata aslinya adalah integer, jadi itu berintegrasi. Kita gak bisa mengkotak-kotak kehidupan kita seperti ini loh. Oh, aku punya kehidupan itu kehidupan pribadi, kehidupan di kantor, kehidupan keluarga, gitu ya, kehidupan rohani atau spiritual, dan kita kotak-kotak sehingga siapa kita di kehidupan pribadi itu berbeda dengan kehidupan kita di kantor. Nanti siapa kita di rumah beda lagi. Nanti siapa kita sama ketika kita punya komunitas sepeda, punya komunitas golf, kita berbeda lagi dan kita merasa bahwa ya hidup itu memang ada ruangannya sendiri-sendiri di kotak-kotak dan kita bisa jadi orang lain di sini, kita bisa jadi orang lain di situ, kita bisa ngomongnya beda lagi di sana. Integritas itu artinya hidup yang terintegrasi, yang sama mau di publik, mau di private, mau di keluarga, mau di office, ya kita adalah the same person, orang yang punya value yang sama, apa yang kita yakini itulah yang kita lakukan. Itulah yang namanya integritas, saudara. Nah, Tuhan itu serius dengan yang namanya kemunafikan. Itu adalah lawan kata dari integritas. Oleh sebab itu kita perlu membersihkan apa yang di dalam diri kita. Karena integritas itu ngomong tentang siapa kita dari dalam yang muncul keluar. Matius pasal yang ke-23 ayat 25. Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Saudara, ini yang kita mau lakukan. Kita mau bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita supaya kita gak perlu pakai topeng lagi. Ya, kita gak perlu lagi menutupi hal-hal. Apakah ada di antara kita yang Anda pernah melakukan sesuatu dan Anda berharap gak ada orang yang tahu? Soalnya Anda tutupi. Saya percaya ya, kalau Anda melakukan hal yang baik, Anda gak mungkin berpikir gini loh, aku gak mau ada orang yang tahu aku berbuat baik. Yang ada kalau kita berbuat jahat, kita baru berpikir aku berharap gak ada orang yang tahu. Ya kan? Kalau kita itu kan manusia, kalau kita berbuat sesuatu yang salah, kita berharap tidak ada orang yang tahu. Tapi kalau kita berbuat baik, kita kan berharap semua orang tahu. Saudara, kalau kita itu punya integritas, kita gak akan perlu sibuk menutupi kebohongan dengan kebohongan. Kita akan menjadi orang yang apa adanya. Kita nggak takut nanti tiba-tiba ketahuan. Nah, takut ketahuan itu adalah sesuatu warning, sebuah
sebuah tanda bahwa ada sesuatu di dalam kehidupan kita, ada area di dalam kehidupan kita yang kita tidak berintegritas. Kenapa? Karena kita takut ketahuan, berarti ada sesuatu yang salah di sana. Saudara perlu bereskan itu dan tinggalkan itu, hiduplah benar supaya Anda nggak perlu sibuk menutupinya dengan hal-hal yang lebih buruk lagi nantinya. Saudara, 3 hal yang kita perlu hidupi di tahun ini adalah yang pertama takut akan Tuhan. Yang kedua kita menjauhi kejahatan. Pikirkan tempat, kapan, atau waktu, atau aktivitas, atau orang mungkin ya yang selama ini membuat Anda semakin jahat atau membuat Anda semakin menjauh dari Tuhan. Anda perlu menjauhi segala sesuatu yang bersifat kejahatan, yang membuat Anda jatuh ke dalam dosa, membuat Anda berbuat kejahatan. Anda perlu jauhi with any cost, dengan harga apapun. Karena itu akan menyelamatkan masa depan Anda. Kalau Anda memilih seperti Lot, tinggal semakin dekat dengan Sodom, memang nikmat sih. Memang tamannya seperti taman Tuhan. Banyak airnya, lebih nikmat, lebih seger rasanya. Tapi apapun yang berlawanan dengan Tuhan, akan ada waktunya, penghakiman itu ada. Dan siapa yang menggaransi bahwa kita bisa diselamatkan seperti Lot. Tapi Lot pun setelah diselamatkan akhirnya dia tetap jatuh ke dalam dosa dengan anak-anaknya. Saudara, sedangkan sebaliknya Abraham mau di tempat yang kering sekalipun, selama ada penyertaan Tuhan, tempat kering itu bisa menjadi kolam mata air, katakan amin. Jadi kuncinya bukanlah di luar, tapi kita berjalan dengan Tuhan. Apapun kondisi Anda hari ini, kalau Anda ada di dalam padang gurun, Anda merasa kering, Anda merasa gak ada mata air, Anda merasa seperti Abraham itu dapat tanah yang kering karena tanah yang subur sudah diambil sama Lot. Saudara gak perlu khawatir. Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada Abraham ketika Lot sudah pilih bagiannya. Tuhan memberikan firman kepada Abraham, semua yang kau pandang ini, semua akan jadi milikmu. Dan kita tahu bersama bahwa Abraham sampai akhir hidupnya dia gak pernah kekurangan. Dia gak pernah mengalami hal-hal yang membuat dia sampai kekeringan, walaupun dia tinggal di tempat yang kering, Tuhan bisa mengubahnya. Itulah yang saya percaya di tahun ini. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan, Anda hidup di dalam penyertaan Tuhan, saudara mau hidupmu kering seperti apapun, Tuhan bisa mengubahnya menjadi kolam, menjadi mata air yang terus membuah dalam kehidupan Anda. Kembali ke kuncinya, semua itu serba akibat, tapi kalau kita lakukan bagian kita, maka semua berkat-berkat Tuhan, pergeseran yang besar itu yang digeser dalam kehidupan kita untuk menjadi sesuatu yang baik, bukan menjadi sesuatu yang buruk. Mujizat yang kita tunggu-tunggu selama ini akan menjadi bagian kita. Kuncinya adalah kita belajar menghormati Tuhan. Mulai dari hal yang sederhana, kita datang ke gereja tepat waktu, kita datang ke gereja dengan hati yang benar, dengan hati yang takut akan Tuhan, gak sembarangan. Itu yang menghargai Tuhan. Ketika Anda di dalam hadirat Tuhan, bagaimana postur Anda di hadapan Tuhan, postur hati kita, itu menunjukkan apakah kita takut akan Tuhan atau tidak. Saudara bayangkan kalau Anda ketemu dengan presiden aja, gak usah Tuhan, presiden aja, kita pasti akan berusaha yang terbaik, bukan? Berani Anda ketemu sama presiden telat? Saudara gak bakalan ketemu lagi, atau bahkan Anda dicoret itu bisa. Saudara, kita ketemu sama presiden aja kita gak berani telat loh. Karena kita menghormati posisinya sebagai seorang presiden. Siapapun presidennya. Saudara, apalagi Tuhan. Tuhan itu gak setara dengan kita. Dia adalah Tuhan. Kita perlu menghargainya. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, di ibadah sebelumnya saya juga katakan, tahun ini jadikan top priority hubungan kita dengan Tuhan. Jangan jadikan itu kesekian-kesekian di dalam segala kesibukanmu. Pastikan Anda punya waktu dengan Tuhan. Karena itulah yang membuat hari Anda berhasil. Kalau Anda pagi bisa mandi, kenapa Anda pagi gak bisa berdoa? Kalau mandi bisa menjadi rutinitas dan menjadi prioritas, saya percaya kalau Anda membiasakan, Anda menempatkan Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan Anda gak cuma jadi orang yang bersih karena mandi,
Tapi kan Anda akan menjadi orang yang berhasil karena penyertaan Tuhan. Katakan amin. Karena Anda di sisi Tuhan, jadikan Tuhan prioritas dalam kehidupan Anda. Maka Anda akan melihat bahwa hidup Anda akan berbeda. Dari tahun ke tahun akan menjadi lebih baik dan lebih baik.